Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, kamu bangun pagi, rumah masih sunyi, baru saja mau minum air, lalu ponselmu bergetar. Kamu baca pesannya, dan jantungmu langsung seperti jatuh. Kami tahu kamu sudah menghabiskan 100 juta untuk renovasi rumah kami, tapi iparmu tidak menginginkanmu hadir di acara tasyakuran rumah kami. Kamu nggak marah-marah, kamu nggak debat panjang, kamu cuma balas satu kata, "Oke." Mereka pikir kamu bakal diam, hilang, dan semua berjalan seperti biasa. Padahal di hari acara itu, ada sesuatu yang datang tepat saat doa dimulai, dan membuat seluruh ruangan mendadak membeku. Ternyata, sahabatku semua, sebelum kita mulai cerita hari ini, silahkan tuliskan di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana? Semoga setiap yang menekan tombol subscribe di channel ini, Allah mudahkan langkahnya, lapangkan rizkinya, sehatkan tubuhnya, dan kabulkan segala hajat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pesan itu masuk jam 6:13 pagi, di jam ketika rumah biasanya belum benar-benar hidup. Langit di luar masih pucat, cahaya belum tegas, dan udara pagi masih membawa sisa dingin semalam. Di dapur, suara kipas angin berputar pelan. Suaranya seperti napas panjang yang malas, ritmis, monoton, seolah sedang mengulang kalimat yang sama tanpa pernah selesai. Aku baru saja menaruh piring bekas makan malam ke bak cuci. Piring-piring itu belum kucuci, karena tubuhku masih setengah sadar, dan yang paling kuinginkan hanya meneguk air, sekadar membasahi tenggorokan yang kering, mengusir rasa berat di kepala akibat tidur yang tak pernah benar-benar pulas. Saat aku mencondongkan badan ke dispenser, ponsel yang tergeletak di meja makan menyala mendadak. Getarnya singkat, kecil, tapi terasa seperti memukul jantung dari dalam. Nama mertua muncul di layar, bukan panggilan masuk, bukan telepon yang bisa kuangkat atau kutolak, melainkan chat. Aku menatap nama itu beberapa detik, seperti orang yang menatap pintu yang sebentar lagi akan dibuka oleh seseorang yang membawa kabar buruk. Biasanya, aku menunda membukanya, menguatkan diri dulu, menyiapkan napas, karena dari pengalaman, pesan darinya jarang berisi hal yang membuat dadaku lega. Pagi itu pun sama, bahkan sebelum aku membaca satu huruf pun ada firasat aneh. Seperti ada benda berat jatuh pelan di perutku. Tidak sakit, tapi membuat ruang di dalam tubuh mendadak sempit. Begitu kubuka, yang muncul adalah huruf besar semua, kapital, seperti teriakan yang ditulis supaya tidak bisa dibantah sebagai sekadar pemberitahuan. Kalimatnya panjang, tajam, dan tidak memberi ruang untuk jeda. Kami tahu, lalu mengalir seperti pisau yang diseret di atas kaca. Aku membaca sekali, lalu terpaksa mengulang karena ada bagian dari otakku yang menolak percaya bahwa seseorang bisa berkata setegak itu dengan begitu tenang. Ada satu titik yang membuat mataku terasa seperti tersengat. Mereka mengakui aku sudah menghabiskan 100 juta untuk renovasi rumah mereka. 100 juta, angka yang bahkan hanya menuliskannya saja membuat tangan gemetar. Tapi di kalimat berikutnya, mereka mengusirku dari acara tasyakuran rumah yang baru saja diperbaiki dengan uangku. Pipi terasa panas, bukan cuma panas marah, tapi panas yang lebih memalukan. Malu pada diri sendiri karena pernah berpikir, kalau aku membantu, aku akan dianggap. Yang membuatku tercekat bukan sekadar kata-kata tidak boleh hadir, melainkan alasan yang ditulis tanpa rasa bersalah. Iparmu tidak menginginkanmu. Kalimat itu bukan sekadar larangan, itu penetapan posisi. Seolah aku bukan manusia yang punya perasaan, melainkan benda yang bisa dipindahkan keluar pintu sesuai selera orang. Seolah keberadaanku di ruang keluarga itu sesuatu yang bisa dipilih atau ditolak tanpa perlu penjelasan. 100 juta itu bukan angka yang jatuh dari langit, bukan uang yang datang tanpa cerita. Itu angka yang punya wajah. Wajah lelahku saat pulang lembur dengan mata perih, wajah suamiku yang menatap tagihan sambil menghela napas panjang, wajahku sendiri ketika berdiri di depan etalase baju, lalu mengurungkan niat karena merasa belum perlu. Itu uang yang terbentuk dari banyak keputusan kecil yang kutahan-tahan. Menunda ganti HP yang layarnya retak dan kadang suka mati sendiri. Menunda beli sepatu baru padahal solnya sudah tipis. Menunda jalan-jalan yang seharusnya jadi hadiah untuk diri sendiri. Aku ingat betul hari pertama renovasi itu dibicarakan. Suamiku datang dengan nada memelas, seperti membawa kabar duka yang tak bisa ditolak. Ia bercerita plafon rumah ibunya bocor sampai menetes ke ruang tamu. Kabel listrik mengelupas seperti kulit kering yang siap terbakar. Kamar mandi licin dan sering membuat mertua hampir terpleset. Pintu depan sudah sulit ditutup sehingga rumah terasa tidak aman. Kalau sampai mama kenapa-kenapa, aku nggak tenang, katanya. Matanya tidak menatapku lama, seperti orang yang tahu permintaannya besar, tapi berharap aku mengerti. Aku melihat wajahnya, campuran cemas dan rasa bersalah sebagai anak. Dan aku memang kasihan, aku bukan batu. Tapi di dalam kepalaku juga ada daftar lain yang sama nyata. Cicilan, tabungan, rencana punya rumah sendiri,
rencana masa depan yang pelan-pelan bisa runtuh kalau semua uang selalu mengalir ke kebutuhan keluarga yang tidak pernah selesai. Yang paling menakutkan adalah pikiran ini. Sekali aku mulai menolong dengan jumlah sebesar itu, aku akan selalu dianggap mampu, selalu dianggap wajib, dan suatu hari nanti bantuan berubah jadi kewajiban, yang kalau aku hentikan, aku akan disebut durhaka. Namun saat itu, aku memilih menjadi orang yang disebut mengerti. Aku membujuk diriku sendiri dengan alasan-alasan yang terdengar mulia. Ini orang tua. Rumah itu tempat berlindung. Kita punya rezeki. Dan mungkin, kalau aku ikut membantu, hubungan akan membaik. Mungkin mertua akan melihat niatku. Mungkin ipar akan berhenti sinis. Mungkin keluarga itu akan menganggap aku bagian dari mereka. Di minggu-minggu berikutnya, aku menjalani semuanya seperti proyek besar. Aku mencari toko material yang lebih murah, membandingkan harga semen, cat, dan keramik dari satu tempat ke tempat lain. Aku menawar harga cat sampai suaraku serak, menghitung ongkos tukang, mencari rekomendasi mandor, menekan pos belanja lain agar anggaran cukup. Aku sempat berdiri di rumah mertua dengan meteran, mengukur dinding, menandai bagian yang harus ditambal, menahan debu semen masuk ke hidung sampai tenggorokan gatal. Pulang ke rumah, tubuhku bau cat, tangan lengket, tapi aku tetap memaksakan senyum, seolah semua ini normal. Aku menguatkan diri dengan kalimat yang sama berulang kali. Gak apa-apa, ini demi keluarga. Kata keluarga waktu itu seperti mantra. Kalau mantra itu berhenti, aku takut aku akan sadar. Aku sedang memberi terlalu banyak pada orang yang belum tentu mau menghargai. Dan pagi itu, hanya dengan satu pesan, semua mantra itu runtuh. Seperti plafon yang memang seharusnya runtuh sejak awal. Tanganku mendadak dingin, jari-jariku seperti lupa cara mengetik. Ada banyak kalimat yang berdesakan di kepala. Semuanya terasa layak. Ingin bertanya kenapa? Ingin menuntut serius kalian begini? Ingin menuliskan daftar pengorbanan satu persatu? Ingin memaki? Ingin menyebut angka dan bukti? Ingin menampar kenyataan mereka dengan kata-kata? Tapi di atas semuanya, ada satu rasa yang paling tebal dan paling melemahkan. Lelah. Lelah menjadi pihak yang mengerti terus, lelah menjelaskan niat baik pada orang yang sejak awal sudah memutuskan menilainya buruk, lelah berharap akan ada terima kasih yang tulus, lalu kecewa lagi. Aku menatap layar lama sekali, sampai huruf-huruf kapital itu tidak lagi terbaca sebagai kalimat, melainkan sebagai blok hitam yang menekan dada. Pada akhirnya, aku mengetik satu kata yang paling pendek, paling datar, dan paling tidak memberi mereka ruang berdebat. Oke. Tapi oke itu bukan tanda aku menerima perlakuan mereka. Oke itu tanda aku berhenti memohon tempat di hati orang yang tidak pernah menyiapkan tempat untukku. Setelah kata oke terkirim, rasanya seperti ada pintu yang tertutup pelan di dalam dadaku. Bukan pintu yang membanting, tapi pintu yang menutup rapat dengan bunyi halus. Dan setelah itu, ruangan jadi lebih senyap dari sebelumnya. Rumah yang tadi hanya setengah sunyi, sekarang terasa benar-benar sunyi. Aku menaruh ponsel di meja dengan sangat pelan. Seperti takut bunyi kecilnya akan jadi pemicu air mata yang selama ini kutahan di belakang kelopak mata. Ada dorongan kuat untuk menelpon suami, memuntahkan semua yang ada di kepala. Kamu tahu soal ini? Atau, kamu biarkan mereka mengusir aku begitu saja. Bahkan kalimat-kalimat itu sudah tersusun rapi, seolah tinggal dilepaskan. Tapi tangan yang tadi ingin menekan tombol call mendadak berhenti. Aku tidak menelepon. Bukan karena aku tidak peduli, bukan juga karena aku sudah tidak sayang, tapi karena aku tahu pola yang selalu terjadi. Jika aku bicara saat emosi masih panas, suaraku akan dianggap nada tinggi, lalu berubah menjadi, kamu ribut. Lalu ujungnya, aku yang salah karena dianggap memperbesar masalah keluarga. Aku sudah terlalu sering berada di posisi itu. Posisi orang yang terluka, tetapi diminta tetap sopan. Karena kalau tidak sopan sedikit saja, luka itu dianggap drama. Aku memilih diam. Bukan diam menyerah, tapi diam menunda ledakan agar aku tidak membakar diriku sendiri. Aku berdiri di dapur, menyalakan kompor, menunggu air mendidih. Aku membuat teh manis, pahit dari daun teh, dan manis dari gula, seolah ingin menyeimbangkan sesuatu di lidah yang juga sedang tidak seimbang di hati. Bunyi sendok beradu dengan gelas terdengar nyaring di ruangan yang sunyi. Ritmenya menenangkan, seperti aku sedang menjahit robekan di dalam kepala dengan benang rutinitas. Dan di tengah bunyi itu, aku sadar sesuatu yang mengejutkan. Untuk pertama kalinya, aku tidak punya keinginan membuktikan apapun pada mereka. Aku hanya ingin menjaga diriku agar tidak hancur. Pagi berjalan pelan, tapi pikiranku berlari tanpa rem. Seperti film yang diputar cepat, satu persatu ingatan kecil yang dulu kuanggap sepele muncul kembali. Kali ini tidak lagi sepele. Aku teringat ipar yang menatap bajuku dari ujung kepala sampai kaki, lalu tertawa kecil. Kok sederhana banget sih kamu? Seolah kesederhanaan itu tanda aku kurang pantas.
Aku teringat kebiasaannya menyela saat aku bicara, memotong kalimatku dan menggantinya dengan versinya sendiri, lalu orang-orang mendengar dia, bukan aku. Aku teringat cara ia memuji yang selalu ada ekor. Bagus sih, tapi ya, seolah pujian itu bukan hadiah, melainkan cara halus membuatku tetap merasa kurang. Lalu ingatan tentang mertua. Bagaimana ia memandang makanan yang kubawa seperti sedang menilai kualitas barang, bukan menerima kasih sayang. Bagaimana kata terima kasih sering terdengar seperti formalitas, bukan hangat, bukan tulus. Sekedar kata yang harus diucapkan agar terlihat sopan. Semua detail itu dulu kuanggap bumbu biasa dalam keluarga besar. Aku memaklumi, aku menahan diri, aku mencoba lebih dewasa. Tapi pesan pagi tadi membuat semuanya mengerucut jadi satu kesimpulan yang tidak bisa kubantah lagi. Mereka bisa menerima uangku, menerima hasil renovasi, menerima rumah yang tampak baru, tapi mereka tidak bisa menerima kehadiranku. Seolah aku ini sumber dana tanpa wajah, seperti rekening berjalan yang cukup dipakai lalu disuruh diam. Seolah aku bukan manusia yang punya harga diri, melainkan dompet yang kebetulan bisa bicara. Dan hari itu mereka meminta dompet itu tidak ikut duduk di meja. Namun yang paling mengganggu, yang paling membuat dadaku tidak tenang, bukan sekedar larangan hadir, melainkan kalimat yang menyertainya. Iparmu tidak menginginkanmu. Kalimat itu seperti pengakuan telanjang bahwa di keluarga itu ada hierarki yang tidak pernah mereka sebut terang-terangan, tapi selalu mereka jalankan. Dan dalam hierarki itu, aku berada di bawah, bahkan mungkin bukan dianggap anggota penuh. Ini bukan keputusan bersama keluarga besar. Ini bukan permintaan yang lahir dari musyawarah. Ini keputusan satu orang yang merasa punya kuasa, lalu semua orang lain mengangguk demi menjaga suasana. Aku membayangkan acara tasyakuran, kursi disusun, orang-orang duduk rapi, doa dipanjatkan, makanan dibagi, pujian bertebaran seperti konfeti. Dan di tengah itu, namaku kemungkinan besar tidak disebut sama sekali. Atau kalau disebut, akan dibungkus samar-samar. Alhamdulillah dibantu keluarga. Kalimat yang bisa berarti siapa saja. Sehingga jasa orang yang paling banyak berkorban, lenyap begitu saja. Aku membayangkan iparku berdiri di depan, tersenyum, menerima penghormatan, menerima pujian atas kerajinannya, atas perhatiannya, atas kepeduliannya. Aku tahu pola itu. Aku sudah melihatnya berkali-kali dalam bentuk yang lebih kecil. Ketika aku membantu, yang dipuji orang lain. Ketika aku diam, aku dibilang santun. Ketika aku bicara, aku dibilang kurang ajar. Lalu aku sadar, kalau aku memaksa hadir, mereka akan punya bahan baru untuk menjelekkan aku, bahwa aku nekat, tidak tahu diri, tidak menjaga suasana. Jadi oke bukan tanda aku kalah. Oke adalah tanda aku menolak ikut permainan mereka dengan aturan mereka. Aku mundur selangkah bukan untuk menghilang, tapi untuk menyusun pijakan yang lebih kuat. Menjelang siang, ada satu hal yang tiba-tiba ingin kulakukan. Hal yang selama ini jarang kulakukan dengan serius. Aku mengingat kembali semua detail pengeluaran dengan kepala dingin. Bukan untuk menagih, bukan untuk pamer, bukan juga untuk membuat drama. Aku melakukannya untuk satu alasan yang sangat manusiawi. Memastikan aku tidak gila. Karena ketika orang-orang membuatmu merasa tidak dianggap, lama-lama kamu bisa meragukan pengorbananmu sendiri, seolah itu tidak pernah sebesar yang kamu rasakan. Aku membuka catatan transfer, aku cek tanggal dan nominal. Aku ingat transaksi ini untuk keramik, transaksi itu untuk plafon, ini untuk cat, itu untuk tukang. Ada kwitansi yang tintanya mulai pudar, ada nota yang ujungnya sudah kusut, ada cat lama dengan penjual bahan bangunan yang masih tersimpan. Jejak-jejak itu seperti saksi bisu yang diam tapi tegas. Aku benar-benar sudah memberikan sesuatu yang nyata. Dan di momen itu aku merasa sedikit tenang. Karena kalau suatu hari aku perlu berdiri, aku tidak perlu berteriak untuk membuktikan apapun. Kebenaran tidak harus digerakkan oleh emosi. Kebenaran bisa berdiri sendiri lewat bukti. Aku menyusun semuanya rapi, bukan di folder acak yang mudah hilang, tapi di satu tempat yang mudah kubuka kapanpun. Ada rasa seperti menemukan pegangan di tengah ruangan yang lantainya licin. Aku tidak lagi takut terpeleset oleh manipulasi kata-kata. Sore hari aku mandi, membersihkan badan, dan ada sesuatu yang terasa janggal. Untuk pertama kalinya menjelang acara keluarga, aku tidak menyiapkan baju khusus. Biasanya aku akan memilih gamis terbaik, menyiapkan kerudung yang paling pantas, menyetrika dengan teliti, memikirkan warna yang aman supaya tidak ada celah komentar. Aku biasanya bersiap bukan hanya untuk hadir, tapi untuk bertahan dari penilaian. Tapi hari itu tidak. Aku memakai pakaian rumahan yang nyaman, yang tidak membuat leher terasa sesak. Aku makan seadanya, tidak berselera, tapi memaksa agar tubuh tidak lemas. Lalu aku duduk di ruang tamu kecilku, menatap dinding yang catnya mulai kusam, sudut yang catnya mengelupas sedikit, lantai yang tidak mengilap seperti rumah yang baru direnovasi. Tiba-tiba aku tertawa kecil tanpa suara, tawa yang terdengar seperti hembusan napas, karena ironinya terlalu nyata.
Aku mempercantik rumah orang lain sampai kinclong, sementara rumahku sendiri tetap biasa-biasa saja. Tapi tawa itu tidak sepenuhnya pahit. Ada keputusan baru yang pelan-pelan mengeras di dalam kepala. Mulai hari itu, aku tidak akan lagi memoles hidup orang lain dengan mengikis hidupku sendiri. Jika mereka menganggap aku tak pantas hadir, baik, aku akan membiarkan mereka merayakan tanpa kehadiranku. Tapi aku juga tidak akan lagi menjadi bayangan yang mereka manfaatkan, lalu disuruh hilang saat pesta dimulai. Malam sebelum hari tasyakuran, langit di luar sudah gelap, dan rumah terasa seperti menahan napas. Aku tidak benar-benar sibuk, tapi juga tidak benar-benar tenang. TV menyala pelan hanya sebagai pengisi suara, sementara pikiranku terus mengulang pesan itu berkali-kali, seperti luka yang kau sentuh terus tanpa sadar. Tepat ketika jarum jam melewati waktu makan malam, ponselku bergetar. Nama suamiku muncul. Aku memandangi layar beberapa detik sebelum angkat, karena aku sudah bisa menebak apa yang ingin ia tanyakan. Begitu aku menjawab, suaranya terdengar ragu, jenis ragu yang membuatku semakin lelah, karena ragu itu berarti ia sedang menimbang dua pihak, bukan berdiri di sampingku. "Kamu beneran gak datang besok?" tanyanya akhirnya, pelan, seolah takut kata-katanya memicu badai. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi aku tahu muatannya. Ia ingin memastikan aku masih bisa ditarik kembali ke peran lama, peran perempuan yang menelan pahit demi menjaga nama baik keluarga, demi menjaga suasana, demi menjaga semua orang tetap nyaman selain dirinya sendiri. Aku diam beberapa detik. Di kepalaku, ada ribuan kalimat yang bisa kugunakan untuk menyerang, tapi aku memilih satu yang paling jujur dan paling sederhana, kalimat yang tidak bisa dipelintir. Aku diminta nggak datang. Aku mendengar napasnya berat di ujung telepon. "Itu kata siapa?" Ia bertanya lagi. Padahal dari intonasinya, aku tahu ia sudah menduga jawabannya. Hanya berharap ada celah untuk menyalahkan keadaan atau menyalahkan kesalahpahaman. "Mama yang cat," jawabku. Di seberang, ada hening yang terasa seperti sesuatu patah pelan. Lalu aku tambahkan satu kalimat yang sengaja ku taruh seperti gelas di atas meja, supaya tidak ada yang bisa berpura-pura lupa. "Iparmu yang minta." Aku menunggu reaksi yang selama ini selalu kuharapkan dari suami. Satu kalimat yang membuatku merasa dipilih. Satu kalimat sederhana seperti, "Gak bisa begitu," atau "Aku bakal ngomong." Tapi yang datang justru kalimat kompromi. "Kamu ngerti kan, dia cuma takut suasana jadi gak enak," katanya. Dan disitulah dadaku seperti ditimpa batu. Karena kalimat itu bukan pembelaan, melainkan pembenaran halus. Seperti mengatakan, demi suasana enak, kamu yang harus menyingkir. Aku menahan tawa kecil yang hampir keluar. Tawa orang yang sudah terlalu sering dijadikan sumber ketidaknyamanan, hanya karena berani punya batas, berani punya harga diri. Jadi yang bikin enak itu aku harus ngalah lagi. Balasku pelan, tapi tegas. Suamiku tersendat. "Bukan gitu," katanya buru-buru. Suara orang yang ingin menenangkan, tapi tidak ingin bertanggung jawab. Aku memejamkan mata, mengusap pelipis, merasakan kepalaku berdenyut. Lalu untuk pertama kalinya, aku bicara tanpa memohon dan tanpa meminta izin untuk merasa sakit. "Aku gak akan datang. Aku udah jawab oke." Tapi bukan berarti aku baik-baik aja. Ada jeda panjang. Di jeda itu aku bisa membayangkan suamiku menatap dinding, menimbang kata, takut salah. Dan aku tahu, kebimbangannya selama ini adalah karpet empuk bagi keluarganya untuk terus mendorongku. Karena selama suamiku tidak tegas, mereka merasa aman menekanku. Dan aku, selama ini menahan agar suamiku tidak terjepit, padahal yang terjepit terus adalah aku. Telepon akhirnya ditutup tanpa solusi yang jelas. Setelah itu, aku duduk lama di tepi sofa, menatap langit-langit rumah yang biasa saja. Rasanya seperti menonton ulang film yang sudah ku ketahui akhir ceritanya. Film tentang aku yang selalu menahan, selalu mengerti, selalu mengalah. Tapi tetap saja ada bagian dari hatiku yang berharap mungkin kali ini berbeda. Namun kenyataan malam itu menampar pelan. Tidak ada yang berbeda. Aku memikirkan orang-orang yang akan hadir besok. Tetangga yang sering berkanya ramah, menantunya kerja di mana? Ramah di depan, tapi cepat mengolah kabar di belakang. Saudara-saudara yang suka memuji rumah bagus tanpa pernah bertanya siapa yang membiayai. Karena yang mereka lihat hanya hasil, bukan proses. Teman-teman pengajian yang mudah percaya pada cerita versi siapapun yang paling percaya diri, paling lantang, paling sering tampil. Aku membayangkan iparku berdiri dengan gaya santainya, sudah menyiapkan narasi yang licin. Renovasi itu hasil usaha bersama, gotong royong, keluarga kompak. Atau lebih parah, ia bisa menyiratkan bahwa itu hasil jeripayahnya sendiri karena dia yang ngurus.
Aku membayangkan diriku tidak ada di sana dan namaku dilipat rapi seperti kain lap. Ada, tapi hanya dipakai untuk membersihkan, bukan untuk dihormati. Aku membayangkan orang-orang makan, tertawa, memuji, lalu pulang membawa versi cerita yang salah. Versi yang akan menempel lama di kepala mereka. Bahwa aku tidak hadir karena tidak peduli, bahwa aku tidak terlibat, bahwa aku cuma menantu biasa. Di titik itulah ide itu muncul. Bukan ide balas dendam yang meledak-ledak, bukan ide untuk membuat keributan, bukan ide untuk menjerit di depan orang banyak. Justru kebalikannya, ide yang tenang, dingin, rapi, seperti orang yang sudah lelah disakiti dan akhirnya memilih cara yang paling efektif. Jika mereka tidak menginginkanku hadir sebagai manusia, maka aku tidak akan hadir sebagai manusia. Aku tidak akan datang membawa wajah sedih yang bisa mereka olah jadi gosip. Aku tidak akan datang membawa emosi yang bisa mereka putar jadi drama menantu. Tapi aku akan hadir sebagai sesuatu yang tidak bisa mereka bantah, kebenaran. Aku membuka folder bukti pembayaran lagi. Aku memeriksa satu persatu dengan teliti, transfer, kwitansi, nota, catatan. Aku menyusunnya urut berdasarkan tanggal, seperti arsip kantor. Aku menulis ringkasan pengeluaran, tanggal, nominal, toko, jenis material, tujuan. Saat itu aku tidak merasa sedang menyiapkan serangan, melainkan menyiapkan pagar. Lalu aku teringat, sebagian besar material dibeli dari toko yang punya faktur resmi, kop perusahaan, stempel, tanda tangan, bukti yang tampilannya berwibawa di mata orang-orang. Dan aku tersenyum tipis. Kalau aku tidak hadir, aku bisa mengirim wakil yang tidak bisa dipotong pembicaraannya, tidak bisa diintimidasi, dan tidak bisa dibilang lebay. Wakil yang bicara lewat kertas dan stempel, dan kertas tidak bisa dipermalukan seperti manusia. Pagi hari sebelum acara dimulai, aku menghubungi toko material dan jasa renovasi yang paling besar porsinya. Aku menahan diri untuk tidak menjelaskan dengan emosi. Aku bicara dengan nada yang sengaja aku buat formal, seolah ini urusan administrasi, bukan urusan hati yang hancur. "Pak, saya diminta tidak hadir di acara keluarga," kataku. Kalimat itu saja sudah membuat dadaku berdegup. "Tapi saya perlu bukti pembayaran dan rincian renovasi diserahkan pada waktu acara. Bisa dibantu?" Di seberang, ada jeda kecil. Lalu suara laki-laki itu terdengar kaget, tapi tetap profesional. "Bisa, Bu, mau sekalian kami catatkan invoice lengkap?" Aku mengiyakan. Lalu aku menambahkan permintaan yang membuat telapak tanganku berkeringat. Aku ingin ada bingkai ucapan sederhana. Bukan sindiran, bukan hinaan. Hanya pengumuman yang sopan bahwa renovasi itu dibiayai olehku. Aku tidak ingin menuduh siapapun mencuri kredit. Aku hanya ingin fakta berdiri tegak tanpa perlu aku berdiri di sana. Setelah semuanya disepakati, aku menutup telepon dan meletakkan ponsel pelan. Tanganku masih gemetar, tapi bukan karena takut semata. Ada sesuatu yang terasa asing sekaligus menenangkan. Untuk pertama kalinya, aku tidak sedang menunggu diperlakukan baik. Aku sedang memilih untuk menghormati diriku sendiri. Dan saat seseorang mulai menghormati dirinya, permainan orang lain mulai kehilangan kuasa. Ketika hari tasyakuran akhirnya tiba, aku bangun jauh lebih pagi dari biasanya. Bukan karena semangat, melainkan karena tubuhku menolak memberi hadiah bernama tidur nyenyak. Mataku sudah terbuka sebelum alarm berbunyi, dan untuk beberapa detik aku hanya berbaring, menatap kosong ke langit-langit, mencoba mendengar apakah rumah masih sama seperti kemarin. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Dadaku bergetar halus, seperti ada kawat tipis yang ditarik pelan-pelan dari dalam. Itu campuran tegang dan lega, perasaan yang mirip sebelum ujian yang sudah kau pelajari lama, tapi tetap membuat tangan dingin ketika hari H tiba. Aku duduk di tepi kasur, menyandarkan punggung sebentar, memandangi cahaya tipis yang merembes dari sela gorden. Cahaya pagi itu tidak menyilaukan, hanya cukup untuk membuat bayangan benda-benda di kamar terlihat lembut. Di luar, suara motor tetangga lewat, terdengar biasa. Ayam berkokok terdengar biasa. Ada suara ibu-ibu menyapu, terdengar biasa. Hidup berjalan normal, seolah tidak ada drama di dunia orang dewasa yang kadang kejam dengan cara paling sopan. Cara yang tidak meninggalkan memar di kulit, tapi meninggalkan bekas di harga diri. Aku berjalan ke dapur, minum air, lalu menatap ponsel yang kutaruh terbalik sejak semalam. Aku sengaja menaruhnya begitu, seperti menutup mata dari godaan untuk mengecek cat, karena aku tidak ingin satu pesan lagi merusak ketegasan yang susah payah ku bangun. Hari ini aku tidak akan datang. Hari ini juga aku tidak akan menangis di depan siapapun. Aku ingin tetap jadi diriku, tenang, rapi, dan tidak memberi mereka bahan untuk mengatakan aku berlebihan. Sekitar 1 jam kemudian, suamiku bersiap berangkat. Dari kamar, aku mendengar suara lemari dibuka, gantungan baju bergesek, langkahnya mondar-mandir. Tanda ia gelisah, walau ia berusaha menutupi. Ketika ia keluar, ia memakai kemeja yang jarang dipakai. Kemeja yang biasanya ia pakai kalau ada acara penting keluarga. Kemeja itu membuatnya terlihat lebih rapi, tapi juga lebih resmi, seperti orang yang sedang masuk ke ruangan yang penuh penilaian.
Gerakannya cepat, mengambil kunci, mengecek dompet, memastikan ponsel di saku. Tapi wajahnya menyimpan gugup yang tidak bisa disembunyikan oleh kerapian baju. Ia beberapa kali melirikku, seperti orang yang menunggu aku mengucapkan kalimat ajaib. Aku ikut, supaya ia tidak perlu menghadapi keluarganya sendirian. Aku membantu membenarkan kerah bajunya tanpa bicara banyak. Sentuhan itu singkat, hanya beberapa detik, tapi di dalamnya ada hal yang tidak bisa kusampaikan dengan kata-kata. Aku masih peduli, aku masih merasa ia suamiku, tapi aku juga tidak mau lagi menjadi orang yang terluka sendirian sementara ia aman di tengah keluarganya. Kamu yakin gak ikut? Tanyanya lagi, lebih lirih, seperti orang yang berharap pada sisa kemungkinan. Aku menggeleng pelan. Aku diminta gak hadir, jawabku. Lalu aku berkata lebih jelas, supaya ia mengerti keputusan ini bukan drama, melainkan pertahanan diri. Kalau aku datang, aku yang bakal jadi masalah. Kalau aku gak datang, tetap aku yang disalahin. Jadi aku pilih cara yang paling aman buat aku. Suamiku menelan ludah. Ada sesuatu di matanya, antara tidak tega dan tidak berdaya. Ia seperti ingin menyangkal, tapi tidak punya kalimat yang cukup kuat untuk menentang keluarganya. Akhirnya ia hanya mengangguk pelan, lalu keluar rumah dengan langkah yang terdengar lebih berat daripada tadi. Seperti orang yang membawa beban yang tidak mau ia akui. Begitu pintu tertutup, rumah kembali sunyi. Sunyi yang berbeda dari sunyi pagi. Sunyi ini terasa lebih padat, seperti udara yang menahan kata-kata. Aku merapikan sedikit ruang tamu, bukan karena akan ada tamu, melainkan karena aku butuh aktivitas agar pikiranku tidak terus berputar di tempat yang sama. Aku melipat selimut, merapikan bantal, menyapu remah kecil di lantai, lalu berdiri sebentar menatap jam. Aku mengecek jam berkali-kali, padahal jarum jam bergerak dengan sabar. Aku sudah memberi detail pada pihak toko, jam acara mulai, patokan rumahnya, dan kapan waktunya menyerahkan berkas. Aku membayangkan 2 orang dari toko itu datang, membawa map faktur dan bingkai, berjalan masuk seperti petugas administrasi, menyampaikan titipan dengan kalimat yang rapi. Dalam benakku, aku tidak merancang adegan gaduh. Aku tidak ingin ada teriakan, tidak ingin ada tuduhan kasar, tidak ingin ada drama yang bisa mereka putar jadi cerita tentang menantu kurang ajar. Aku justru berharap semuanya terjadi dengan sopan dan formal. Karena kesopanan itulah yang membuat fakta terasa seperti palu, tidak berisik, tapi menghantam tepat di tempatnya. Yang membuat orang seperti iparku berkuasa adalah ruang abu-abu. Ruang di mana fakta bisa dibuat kabur dengan senyum, dengan bahasa halus, dengan kalimat "iya begitulah". Aku ingin menghapus ruang itu. Aku ingin mengubah abu-abu jadi hitam putih, supaya siapapun yang melihat tidak perlu menebak-nebak lagi. Menjelang siang ponselku mulai ramai. Notifikasi muncul satu demi satu, seperti bunyi tetesan air yang makin lama makin rapat. Ada pesan dari saudara jauh yang jarang kontak. Kok nggak kelihatan, nak? Ada juga pesan dari nomor tetangga mertua yang entah bagaimana tersimpan di ponselku. Mbak, acaranya jadi ya? Pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya biasa, tapi di hari itu, semuanya terasa seperti spotlight kecil yang diarahkan ke ketidakhadiranku. Aku tidak membalas panjang. Aku memilih jawaban yang sesingkat mungkin. Ada urusan. Lalu berhenti. Aku tahu, semakin aku menjelaskan semakin banyak celah untuk orang mengorek, menilai, mengubah ceritaku menjadi versi yang lebih seru untuk dibicarakan. Aku menolak menjadi bahan gosip. Aku menolak memberi mereka kalimat yang bisa dipotong-potong. Tapi di balik jawaban singkat itu, ada perasaan aneh yang menempel. Seperti sisa aroma asap di baju. Rasa seolah aku sedang berdiri di luar ruangan pesta, mendengar suara tawa dari balik pintu. Tahu aku tidak diundang, tapi juga tahu sebagian dekorasi dan jamuan di dalamnya dibayar olehku. Itu ironi yang membuat dada sesak. Bukan sekadar sedih, tapi seperti diperlakukan tak terlihat. Dan justru karena itulah, keputusan tidak hadir terasa seperti cara menyelamatkan diri dari luka yang lebih besar. Luka yang terjadi ketika kau hadir, tapi tetap diperlakukan seperti tidak ada. Lalu, tepat saat jam menunjukkan waktu yang kira-kira sama dengan pembukaan acara, aku bisa membayangkan mereka mulai duduk rapi, mikrofon diuji dengan suara tes-tes, makanan ditata di meja panjang, orang-orang mulai menahan anak kecil agar tidak berisik, ponselku bergetar. Bukan pesan keluarga, nomor tidak tersimpan. Aku menatap layar sebentar sebelum mengangkat, dan di detik itu jantungku terasa berdetak lebih kencang. Seperti tahu inilah titik yang akan mengubah segalanya. Selamat siang, Bu. Suara laki-laki terdengar sopan dan jelas. Kami dari toko material. Kami sudah di lokasi, Bu. Ini rumah yang dimaksud ya. Aku menarik napas pelan, menahan agar suaraku tidak terdengar gemetar. Iya, Pak, silahkan masuk, jawabku. Lalu aku menambahkan instruksi yang sudah kupikirkan sejak semalam, dengan nada yang rapi, seperti memberi arahan kerja.
Nanti sampaikan berkasnya saat acara sudah mulai ya. Biar didengar semua. Di seberang, ia langsung paham. Baik Bu, kami serahkan sesuai instruksi. Telepon ditutup. Aku menatap layar beberapa detik, lalu menggenggam ponsel erat. Bukan karena takut mereka gagal, melainkan karena aku sadar, setelah ini, cerita keluargaku tidak akan bisa kembali seperti semula. Namun untuk pertama kalinya, pikiran itu tidak membuatku panik. Justru ada rasa lega yang pelan-pelan mengembang, seperti orang yang akhirnya berhenti menahan napas setelah bertahun-tahun menahan di bawah air. Di rumah mertua, suasana sudah ramai bahkan sebelum acara benar-benar dimulai. Dari jauh saja, rumah itu seperti sedang memakai baju baru. Bukan hanya karena cat dan keramiknya, tapi karena cara orang-orang bergerak di dalamnya. Kursi plastik disusun rapat, baris demi baris, sampai ruang tamu yang dulu sempit kini terasa seperti aula kecil yang dipaksa muat. Sebagian tamu duduk di teras, mengipas-ngipas wajah sambil menyapa tetangga lain, sebagian lagi menumpuk di ruang tamu yang kini tampak rapi. Dindingnya desi, lampunya terang, lantainya mengilap seperti baru saja dipel berkali-kali sampai tidak boleh ada jejak kaki. Dari dapur, aroma masakan menyeruak tebal, bawang goreng, santan, rempah, uap nasi panas. Semuanya bercampur jadi bau acara yang khas, bau yang biasanya mengundang lapar sekaligus mengundang komentar. Di sudut-sudut ruangan, pewangi ruangan disemprotkan berulang. Aromanya manis menyengat, seolah rumah ini ingin bukan hanya terlihat baru, tetapi juga terasa mahal. Aku membayangkan mertua berdiri di tengah keramaian dengan baju terbaiknya. Kainnya licin, warnanya mencolok, kerudungnya ditata rapi. Wajahnya cerah karena hari itu ia merasa jadi pusat perhatian. Dari bentuk pestanya saja, aku bisa menebak. Mereka ingin orang pulang membawa kesan bahwa keluarga itu berhasil, kompak, dirahmati. Maka komentar-komentar kecil pasti sudah mengalir seperti air. Wah, rumahnya sekarang bagus ya. Masya Allah, rezekinya lancar, keluarganya kompak banget. Dan pujian-pujian itu diminum dengan cepat, tanpa pernah ada yang bertanya, siapa yang menanggung biayanya? Karena orang biasanya lebih suka menatap hasil daripada menelusuri asal. Iparku bergerak seperti pengatur acara profesional. Jenis orang yang selalu tahu harus berdiri di mana agar terlihat paling sibuk, paling penting, paling berjasa. Ia mondar-mandir membawa daftar tugas, menunjuk-nunjuk sepupu, mengatur letak piring dan gelas, memastikan posisi ustadz dan mikrofon, memeriksa sound system, bahkan memeriksa sudut karpet agar terlihat rapi. Tapi yang paling menonjol bukan kerjaannya, melainkan caranya memastikan dirinya selalu terlihat. Tawa kecilnya mudah terdengar, sapaan manisnya mudah memanggil perhatian. Ia memeluk tante-tante dengan hangat, menunduk sopan, lalu berkata halus, "Makasih ya tante sudah datang." Seolah ia tuan rumah utama. Ia memanggil mertua dengan kata-kata lembut yang terdengar sangat anak berbakti. Kata-kata yang membuat orang luar langsung terharu. Di momen seperti itu, ia terlihat sempurna di mata orang lain. Paling siap, paling peduli, paling layak dipuji. Namun aku tahu, di balik semua keramahan itu, ada kontrol yang rapi. Ia tidak suka ada orang lain yang ikut bersinar. Bahkan terhadapku, kontrol itu paling jelas. Aku boleh membantu, tapi tidak boleh terlihat. Aku boleh memberi uang, tapi tidak boleh punya ruang. Aku boleh jadi sumber, tapi tidak boleh jadi nama. Dan hari itu, panggung itu jelas miliknya. Setidaknya sampai panggung itu retak. Sesekali mertua melirik ponselnya. Aku membayangkan tatapan itu. Cepat, sekilas, seperti orang yang menunggu sebuah pesan masuk. Pesan dariku yang berbunyi, "Bu, saya jadi datang ya." Tapi yang ia temukan hanya sunyi. Sunyi yang mungkin ia tafsir sebagai kepatuhanku. Ia mungkin tersenyum kecil, puas, merasa berhasil menertibkan menantu tanpa keributan. Lalu jika ada tetang teretamnya, "Menantunya mana, Bu?" Mertua menjawab dengan senyum kaku, "Oh, dia ada urusan." Jawaban itu terdengar sopan, tapi di dalamnya ada upaya menutup sesuatu rapat-rapat. Karena kalau ia jujur berkata, dia diminta tidak hadir, orang akan bertanya kenapa. Dan pertanyaan kenapa itu adalah hal yang paling ditakuti keluarga yang gemar menyembunyikan konflik. Di saat-saat seperti itu, iparku biasanya sigap menyelah. Bukan membantu menjawab, tapi mengarahkan narasi. "Iya tante, dia sibuk," keranya. Lalu menembakkan kalimat yang halus tapi tajam. "Lagian ini acara keluarga inti." Kata inti itu terdengar seperti gula, tapi rasanya seperti duri. Seolah aku bukan inti apapun. Seolah aku menantu yang boleh ada saat diminta, tapi tidak dianggap ketika acara dimulai. Ketika ustadz akhirnya datang, suasana berubah lebih tertib. Orang-orang mulai mengambil posisi. Mikrofon dicoba. Tes, tes. Suaranya menggema sebentar di ruang tamu yang kini terasa sempit oleh banyak tubuh. Karpet dihampar, anak-anak disuruh diam, para ibu menutup mulut agar tidak terlalu berisik, dan suara sendiri yang tadi ramai mendadak mengecil menjadi bisik-bisik.
suasana dibuat hikmat. Dan di momen itu, iparku berdiri paling depan, dekat mikrofon. Ia suka bagian ini, bagian ketika semua mata mengarah ke panggung kecil yang sebenarnya hanya ruang tamu rumah ia. Ia membuka acara dengan salam lantang, lalu bicara dengan nada percaya diri tentang syukur, tentang perjuangan, tentang kebersamaan keluarga. Kata-katanya rapi, mengalir, terdengar menyentuh. Orang-orang mengangguk karena mereka suka narasi keluarga harmonis, narasi yang membuat mereka merasa aman bahwa hidup ini masih bisa dipahami lewat kata kompak. Lalu ia menyelipkan kalimat yang aku bahkan bisa tebak tanpa hadir di sana. Ini semua berkat dukungan keluarga, gotong royong, saling bantu. Kalimat itu terdengar manis, tetapi fungsinya seperti selimut tebal yang menutupi siapapun yang sebenarnya paling banyak berkorban, supaya yang berdiri bicara tetap terlihat paling berjasa. Dan seperti yang sudah kuduga, setelah kata gotong royong itu, iparku pasti masuk ke bagian yang paling menjengkelkan, bagian cerita perjuangan. Ia akan mulai menyebut dirinya dengan gaya seolah ia tidak ingin dipuji, padahal justru memancing pujian. Saya yang cari tukangnya, saya yang ngawasin, saya yang pilih keramik, saya bolak-balik ke toko material, saya pantau tiap hari. Lalu orang-orang akan merespon seperti yang selalu terjadi. Masya Allah, rajin ya, hebat banget, anak berbakti. Pujian itu menempel seperti medali di dadanya. Mertua akan tersenyum lebar karena ia juga menikmati pancaran kehormatan dari anak yang terlihat paling berbakti di depan umum. Di tengah semua itu, namaku mungkin hanya lewat sebagai bayangan, dibantu menantu, tanpa detail, tanpa angka, tanpa pengakuan, tanpa terima kasih yang jelas. Aku membayangkan semua itu dari rumahku sambil menatap jam, menunggu momen ketika pihak toko masuk dan ruang abu-abu itu dipaksa menjadi terang. Karena momen itu pasti datang. Dan saat datang, tidak peduli seberapa rapi iparku membungkus narasi, kebenaran tetap punya cara untuk menyobek bungkusnya. Bukan dengan teriakan, tapi dengan fakta yang berdiri tenang di depan orang banyak. Saat doa mulai dipimpin, ruangan mendadak berubah seperti tombol yang ditekan. Rama yang tadi pecah-pecah jadi tenang dalam sekejap. Suara Ustadz terdengar pelan namun jelas, mengalir seperti air yang sengaja dibuat pelan, supaya setiap kata bisa masuk ke kepala orang-orang. Kalimat-kalimat doa merambat di antara kepala yang tertunduk, melewati pundak yang rapat, melewati piring-piring yang sudah disusun rapi, dan sendok yang mengilap karena baru dicuci. Uap makanan masih hangat dari dapur, mengambang tipis, dan justru membuat ruangan terasa semakin acara. Campuran bau rempah, nasi panas, dan minyak goreng. Orang-orang menangkupkan tangan, beberapa bahkan mengusap wajah dulu sebelum doa dimulai, seolah ingin memastikan mereka terlihat khusyuk di mata orang lain, bukan hanya di hadapan Tuhan. Anak-anak yang tadi berlari tiba-tiba diam, bukan karena paham makna doa, tetapi karena membaca situasi. Ketika orang dewasa tiba-tiba serius, anak-anak biasanya ikut menahan suara. Itulah mengapa momen doa terasa sakral. Dalam budaya kita, ada kesepakatan tak tertulis. Jangan ganggu doa, doa pakang suasana, jangan buat malu. Seolah kalau ada gangguan, itu bukan sekadar gangguan acara, tetapi gangguan pada kesopanan bersama. Dan justru karena itulah, langkah kaki yang datang dari arah pagar terdengar sangat nyata. Bukan keras, bukan menghentak, tapi jelas seperti ketukan di kaca tipis bernama ketenangan. Lalu kaca itu retak tanpa bisa dicegah. Pintu pagar berderit pelan. Bunyi besi itu memanjang sebentar, seperti suara yang tidak seharusnya muncul di tengah doa. Lalu terdengar suara sepatu menapak teras, 2 pasang. Langkahnya tertib, bukan langkah orang yang datang tergesa-gesa. Orang-orang yang duduk dekat pintu otomatis mengangkat kepala. Itu refleks manusia. Ketika ada sesuatu bergerak di saat semua sedang diam, mata akan mencari sumber gerak itu. Aku membayangkan beberapa ibu saling melirik, alis terangkat, mulut setengah terbuka. Ada yang menoleh cepat, lalu menunduk lagi, karena merasa tidak sopan menatap saat doa. Ustadz sempat berhenti satu tarikan napas, jeda kecil yang cukup untuk membuat orang-orang makin sadar ada sesuatu. Tapi ia menjaga wibawa. Ia tidak langsung menegur, hanya menahan kata sejenak, seolah memberi kesempatan gangguan itu mereda sendiri. Mertua yang duduk di barisan depan pasti langsung menoleh dengan dahi mengernyit, karena hari itu ia ingin segalanya terlihat sempurna. Ia ingin rumahnya terlihat baru, acara tertib, tamu pulang terkesan. Iparku, yang paling peka pada panggung, pasti ikut menoleh dengan ekspresi waspada, karena ia tahu, sesuatu yang tak terduga bisa mencuri perhatian dari narasi yang ia bangun. Dan di atas semua itu, masuklah 2 pria berseragam rapi, bukan seperti tamu biasa yang membawa amplop, melainkan seperti orang kantor yang datang dengan tujuan jelas. Satu membawa map tebal, satu lagi membawa kardus yang tampak berat tapi dibawa hati-hati, seolah isinya rapuh atau penting. Ketika 2 pria itu melangkah beberapa langkah ke dalam, suasana langsung berubah total. Doa yang tadi mengalir lembut menjadi terputus, seperti lagu yang tiba-tiba berhenti karena listrik padam. Semua orang seolah menahan napas bersama. "Permisi Bu," salah satu pria berkata.
Suaranya sopan tapi cukup keras, bukan untuk menantang, melainkan karena ia sadar ia sedang berdiri di ruangan penuh orang dan harus terdengar tanpa membuat keributan. Mertua berdiri setengah, tubuhnya maju sedikit, bingung antara ingin marah karena acara terganggu atau ingin menjaga muka karena banyak mata melihat. "Ini siapa?" tanyanya. Nada suaranya jelas ditahan agar tidak terdengar kasar di depan ustadz dan tamu. Pria itu menunduk hormat, gesturnya rapi seperti orang pelayanan. "Kami dari pihak toko material dan jasa renovasi," katanya. "Kami diminta menyerahkan berkas dan titipan." Kata renovasi seperti memantul di ruangan. Kata itu langsung menarik perhatian semua orang karena rumah ini memang sedang menjadi objek pujian. Beberapa kepala yang tadinya tertunduk kini terangkat sepenuhnya. Bisik-bisik kecil mulai muncul, hanya serpihan. "Siapa itu? Kenapa pas doa? Berkas apa?" Namun masih tertahan karena ustadz ada di depan dan orang-orang belum berani membuat suasana benar-benar pecah. Map itu dibuka perlahan, sangat terukur, seolah mereka sedang membuka dokumen penting di kantor, bukan di ruang tamu orang. Di dalamnya ada lembar-lembar faktur yang disusun rapi. Ada kop toko, rincian barang yang panjang, tanggal, nominal, stempel, dan tanda tangan. Benda-benda kecil itu, kertas dengan tinta dan cap, mendadak punya bobot besar di ruangan itu. Karena semua orang tahu, stempel adalah bahasa yang sulit diperdebatkan. Pria itu mengeluarkan satu lembar paling atas, menatapnya sekilas, lalu membacakan inti informasinya dengan suara datar yang profesional. "Berkas ini atas nama ibu, dan pembayar atas nama ibu," lalu ia menyebut namaku. Bayangkan, udara di ruangan itu mendadak menipis. Ada orang yang refleks menoleh ke mertua, seolah menunggu reaksi. Ada yang menoleh ke ipar, ingin melihat apakah ia terkejut atau tetap tenang. Ada pula yang tiba-tiba menatap lantai, seperti takut ikut terseret dalam drama keluarga. Wajah iparku, yang biasanya licin oleh percaya diri, pasti mulai mengeras, seperti cat yang mendadak mengering sebelum sempat diratakan. "Maksudnya?" ia bertanya. Nadanya mungkin masih berusaha manis, tapi ada retak halus di ujung suaranya. Pria itu tetap tenang, tidak terpancing, tidak memihak. "Pihak pembayar meminta agar bukti ini diserahkan saat acara tasyakuran," katanya, "karena beliau tidak bisa hadir." Lalu kardus yang dibawa pria kedua diletakkan di meja kecil dekat ruang tamu. Meja yang tadinya mungkin disiapkan untuk minuman atau tumpeng kecil. Kotaknya dibuka pelan, seperti membongkar barang pajangan. Dari dalamnya keluar sebuah bingkai elegan, tidak besar, tidak norak, tapi cukup mencolok untuk dibaca semua orang dalam ruangan. Bingkai itu berdiri tegak, lurus, seolah tahu ia akan menjadi pusat pandang. Tulisan hitamnya sederhana dan rapi. "Bismillah, renovasi rumah ini dibiayai oleh namaku. Semoga menjadi manfaat dan berkah." Orang-orang yang bisa membaca membeku beberapa detik. Karena kalimat itu bukan tuduhan, bukan hinaan, bukan sindiran kasar. Itu pernyataan. Dan pernyataan yang rapi seperti itu justru lebih sulit disangkal. Karena ia tidak memancing debat, ia hanya menaruh fakta di meja. Lalu mata-mata mulai turun ke bagian kecil di pojok bawah. Kalimat yang pendek tapi tajam seperti jarum. "Titipan, karena saya diminta tidak hadir." Pada titik itu, bukan hanya iparku yang terkejut. Seluruh ruangan terseret ke pemahaman yang sama, secepat kilat. Ada sesuatu yang disembunyikan, ada seseorang yang disingkirkan, dan yang disingkirkan itu ternyata orang yang membayar semua ini. Bingkai itu tidak berteriak, tidak menghina, tidak mengamuk, tapi ia menghantam lebih keras daripada teriakan, karena ia membuat semua orang melihat retakan di balik cat putih yang baru. Sesaat setelah bingkai itu berdiri tegak dan tulisannya terbaca jelas, ruangan seperti kehilangan ritme. Seolah musik latar yang tadi mengalun tiba-tiba berhenti, lalu orang-orang tidak tahu harus menaruh tangan dan tatapan kemana. Kepala-kepala yang tadinya tertunduk khusyuk mendadak terangkat, bukan karena ingin kurang ajar pada doa, tetapi karena otak manusia memang otomatis bereaksi terhadap kejutan, memastikan, mengonfirmasi, mencari penjelasan. Ada yang berbisik pelan, hanya 2-3 kata, tapi cukup untuk membuat orang di sebelahnya ikut menoleh. Ada yang menutup mulut dengan telapak tangan, bukan karena takut tertawa, melainkan karena kagetnya terlalu nyata, dan ia merasa tidak sopan memperlihatkannya terang-terangan. Ada juga yang pura-pura merapikan kerudung, merapikan ujung kain, membetulkan bros. Padahal sebenarnya ia sedang berusaha menyembunyikan ekspresi yang tidak bisa ditahan. Mata membesar, alis naik, bibir mengatup rapat. Aku membayangkan beberapa tetangga yang terkenal cepat paham langsung menatap iparku lebih dulu. Karena ia yang tadi berdiri di depan membawa narasi gotong royong, lalu menatap mertua, lalu kembali menatap bingkai itu. Seperti sedang menyusun puzzle yang mendadak menyakitkan. Kalau renovasi dibayar menantu, kenapa menantunya tidak ada? Kenapa dari awal seolah semua hasil kerja kebersamaan? Dan kenapa kalimat terakhir di bingkai itu terdengar seperti pengakuan yang sengaja dibiarkan terbaca? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul bersamaan, menumpuk di udara, membuat suasana yang tadi hangat berubah dingin, bahkan sebelum sendok pertama sempat menyentuh nasi. Ustadz menggeser mikrofon sedikit.
Gerakannya kecil, tapi terlihat jelas, seperti orang yang sedang mencari cara menjaga kehormatan acara tanpa menutup mata pada apa yang barusan terjadi. Wajahnya tampak kikuk, bukan karena ia lemah, tetapi karena ia berada di posisi yang sulit. Ia bukan bagian dari konflik keluarga, tapi ia juga tidak bisa berpura-pura tidak melihat fakta yang baru saja diletakkan di tengah jamaah. Dengan suara lebih pelan, ia melanjutkan doa, mencoba menarik kembali kehikmatan, mengembalikan orang pada niat awal, syukur, bukan gosip. Namun kata-katanya sekarang seperti berjalan di lantai yang retak, masih bisa dilewati, tapi semua orang sadar ada sesuatu yang tidak beres, dan retak itu bisa membuat siapapun terpeleset jika salah melangkah. Mertua duduk kembali perlahan, gerakannya tidak lagi anggun. Tangannya mencengkram ujung kain, seperti orang yang sedang menahan gemetar. Entah gemetar marah, gemetar malu, atau gemetar takut. Pandangannya bolak-balik antara bingkai dan ipar. Wajahnya seperti orang yang baru sadar bahwa mengusir diam-diam tidak pernah benar-benar diam-diam. Selalu ada harga yang harus dibayar ketika mempermalukan seseorang yang sudah berbuat. Iparku, yang biasanya paling pandai mengendalikan suasana, kali ini tampak kehilangan pegangan. Ia mencoba mempertahankan senyum, tapi senyumnya, kalaupun masih ada, pasti terlihat dipaksakan. Senyum yang terlalu tipis, terlalu tegang, jenis senyum yang dibuat untuk menutupi kepanikan yang mulai memanjat ke tenggorokan. Begitu doa selesai, orang-orang mengusap wajah, tapi gerakan itu tidak lagi sekadar ritual. Banyak yang mengusap wajah sambil melirik bingkai itu lagi, seperti ingin memastikan tulisan tidak berubah setelah doa, seolah mereka berharap itu hanya salah lihat. Beberapa orang berdiri untuk mengambil tempat makan, tapi langkahnya tertahan, ragu, karena suasana belum normal kembali. Dan bisik-bisik yang tadinya tertahan oleh rasa sungkan, mulai menemukan celah, seperti air yang akhirnya menemukan jalan di antara batu. Jadi, dia yang bayarin? 100 juta? Kok dia nggak diundang? Lah kok gitu? Pertanyaan-pertanyaan itu meluncur pelan, pendek, tapi jumlahnya banyak. Dan itulah yang paling mematikan. Bukan satu pertanyaan keras yang bisa dibantah dengan marah, melainkan banyak pertanyaan kecil yang saling memperkuat. Pertanyaan banyak berarti reputasi mulai digerogoti dari banyak sisi. Orang-orang yang tadinya memuji iparku kini mulai ragu. Apakah pujian mereka barusan salah alamat? Orang-orang yang tadi kagum pada kebersamaan keluarga mendadak melihat retakan besar di balik cat putih yang baru, retakan yang tidak bisa ditutup dengan wangi ruangan atau senyum sopan. Dan di tengah arus itu, iparku tidak punya jawaban yang aman. Apapun yang ia ucapkan akan bertabrakan dengan bukti bertanda stempel. Bukti yang tampilannya resmi, bukti yang membuat kata-kata manis terasa seperti debu. Iparku mencoba mengambil alih lagi. Naluri panggungnya bekerja bahkan saat ia panik. Ia berdiri mendekat ke meja, seolah hendak merapikan sesuatu. Mungkin ia ingin memindahkan bingkai itu ke sudut. Mungkin ingin menutupnya dengan toples kue. Mungkin ingin meletakkan kain agar tulisan tidak terbaca. Tapi gerakannya terhenti karena terlalu banyak mata mengawasi. Di titik itu ia terjebak. Jika ia menyembunyikan bingkai, ia terlihat bersalah. Jika ia membiarkannya, ia terlihat kalah. Maka ia memilih cara ketiga, cara yang biasanya berhasil baginya. Tertawa kecil dan pura-pura santai. "Oh, itu," katanya dengan nada ringan yang dibuat-buat. "Iya, memang dia bantu." Kata bantu itu keluar seperti usaha mengecilkan fakta yang sudah terlanjur besar, seperti mencoba mengecilkan api yang sudah menyambar tirai dengan meniup pelan. Tapi sebelum ia bisa melanjutkan, salah satu tante yang biasanya cerewet bisa saja menyambar dengan suara cukup keras. "Bantu apanya? Ini tertulis dibiayai sepenuhnya." "Loh, kok kamu bilang gotong royong tadi?" Pertanyaan seperti itu tidak bisa dijawab dengan senyum, karena senyum tidak menghapus tulisan. Dan mertua, yang biasanya lihai menyelamatkan suasana, kali ini pun terjebak di persimpangan. Kalau ia membela ipar, ia terlihat tidak tahu berterima kasih kepada menantu yang membayar. Kalau ia membela aku, ia harus mengakui kesalahannya sendiri, bahwa ia mengusir orang yang justru menolongnya. Di waktu yang sama, di rumahku, notifikasi pesan mulai masuk seperti hujan yang tiba-tiba deras, menghantam layar ponsel tanpa jeda. Awalnya 1-2, seperti tetesan pertama, "Kak, itu beneran kamu yang bayarin?" Lalu menjadi deras, "Ya Allah, aku baru tahu. Kok kamu nggak datang? Maaf ya, aku pikir kamu sibuk." Ada yang mengirim foto. Bingkai itu berdiri di meja, lurus elegan, dengan latar belakang orang-orang yang wajahnya tampak canggung dan setengah menoleh ke kamera, seolah tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Ada yang mengirim voice note dengan suara berbisik, seolah takut didengar orang rumah. "Kak, iparmu pucat banget sumpah. Mama juga diem." Aku memegang ponsel dan membaca satu persatu tanpa terburu-buru. Dadaku tetap berdebar, tapi kali ini debarannya bukan panik. Ada rasa hangat yang aneh. Bukan karena aku senang mereka malu, melainkan karena untuk pertama kalinya,
Aku tidak lagi sendirian memegang kebenaran. Kebenaran itu sekarang menjadi pengetahuan bersama, beredar di mulut banyak orang, terlihat oleh banyak mata. Dan saat sesuatu menjadi pengetahuan bersama, ia tidak bisa lagi dikunci oleh orang yang merasa punya kuasa. Ia sudah keluar dari pintu. Ia sudah berjalan di luar, dan tak ada yang bisa memintanya masuk lagi. Di rumah mertua, suasana makan yang seharusnya meriah berubah jadi serba tanggung, seperti pesta yang musiknya masih menyala, tapi orang-orang sudah tahu ada sesuatu yang salah. Piring tetap dibagikan, nasi tetap disendokkan, gelas tetap diisi, dan sendok tetap berdenting di atas piring. Namun bunyi-bunyi itu terdengar lebih jelas karena percakapan tidak lagi mengalir seperti tadi. Ada jeda-jeda aneh di antara kalimat, ada tawa yang terdengar dipaksakan, tawa pendek yang muncul lalu mati cepat, seperti orang tertawa karena merasa harus, bukan karena benar-benar lucu. Beberapa tamu mulai sibuk dengan hal-hal kecil, membetulkan posisi duduk, merapikan kerudung, mengelap tangan padahal tidak kotor, menatap ponsel seolah ada hal penting. Setiap kali seseorang melirik bingkai itu, ekspresinya berubah, seperti baru ingat sesuatu yang sebaiknya tidak dibicarakan keras-keras, tetapi terlalu besar untuk bisa diabaikan. Anak-anak tetap berlarian, memegang balon, minta minum, tertawa lepas, karena mereka tidak paham apa-apa. Namun orang dewasa justru yang terlihat kikuk, karena orang dewasa tahu, kadang satu kalimat sederhana bisa menjungkir balikan panggung yang sudah disusun rapi. Iparku beberapa kali mencoba memulihkan kendali, naluri pengatur dalam dirinya bekerja keras. Ia menyuruh orang makan, menawarkan minum, memanggil ustadz supaya duduk lebih nyaman, bahkan mengarahkan orang untuk foto bersama. Tetapi sorot mata orang-orang sudah berbeda. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai pahlawan yang sibuk, melainkan sebagai seseorang yang terlalu sibuk mengatur citra, dan kini citra itu retak di depan mereka. Mertuaku yang biasanya bisa menguasai ruangan hanya dengan satu senyum dan satu kalimat manis, kini tampak seperti orang yang baru saja kehilangan pegangan. Ia menghindari menatap bingkai itu terlalu lama, tapi ia juga tidak bisa berpura-pura benda itu tidak ada, karena setiap tatapan tamu seperti menarik bingkai itu ke tengah ruangan lagi dan lagi. Ia tersenyum, atau lebih tepatnya mencoba tersenyum, namun senyumnya seperti tidak punya tenaga. Ketika ada tamu bertanya, "Menantunya nggak datang ya, Bu?" Ia cuma mengangguk kaku. Tidak ada penjelasan yang nyaman lagi. Dan pertanyaan-pertanyaan mulai berubah menjadi lebih tajam. Bukan karena orang ingin jahat, melainkan karena rasa tidak masuk akal itu terlalu kuat untuk ditahan. "Loh Bu, kok bisa menantu yang biayain tapi nggak hadir? Kalau ada masalah harusnya dibicarain baik-baik. Kasian ya." Kata kasian itu mungkin terdengar sederhana bagi orang yang mengucapkannya, tapi bagi mertua itu seperti cambuk. Karena yang paling ia jaga selama ini bukan cuma rumah, melainkan nama baik, kesan bahwa keluarganya harmonis, bahwa semuanya baik-baik saja. Dan hari itu, nama baiknya retak bukan karena aku berteriak, bukan karena aku datang membuat keributan, melainkan karena ia sendiri menulis pesan yang mengusir, lalu mengira aku akan diam selamanya. Retak itu muncul bukan dari luar, tapi dari keputusan yang ia ambil sendiri. Sore menjelang, suamiku pulang dengan wajah yang susah dibaca. Ia membuka pintu pelan, seperti orang yang takut suara engsel pintu akan memicu pembicaraan yang tidak siap ia hadapi. Ia menaruh sandal pelan juga, seperti orang yang baru pulang dari tempat yang penuh tekanan. Biasanya, ia akan langsung bertanya aku sudah makan atau mengomentari sesuatu. Tapi kali ini ia masuk tanpa banyak kata. Ia duduk di kursi, menatap lantai beberapa detik, bahunya turun seolah baru melepaskan beban yang terlalu berat di panggul. Aku menunggu tanpa mendesak. Aku ingin melihat apakah untuk sekali ini, ia akan bicara dari tempat yang jujur, bukan dari tempat kompromi. Akhirnya ia menghela napas panjang. "Tadi rame," katanya, kalimat pendek yang menyimpan banyak hal. Aku mengangguk, tanda aku sudah menduga. Ia menelan ludah, lalu menambahkan, "Mama marah. Ipar, diem." Ia menatapku, matanya mengandung lelah dan malu sekaligus. Lelah karena harus menghadapi keramaian yang kacau, malu karena menyadari aku tidak sekadar sensitif, seperti yang mungkin selama ini ia pikir. "Kenapa kamu ngirim itu?" tanyanya. Namun nadanya bukan marah, lebih seperti bingung. Bingung karena selama ini ia mengira aku akan selalu menelan apapun demi kedamaian. Aku menjawab pelan, tidak meninggikan suara, tidak menyerang. "Aku nggak ngirim buat bikin rame." Aku ngirim karena aku diminta nggak hadir, tapi aku juga nggak mau dibilang nggak ikut berbuat apa-apa. Suamiku memejamkan mata sebentar, seperti orang yang menelan kenyataan yang selama ini ia hindari.
bahwa diamnya ia selama ini punya dampak, dan dampak itu membuatku terinjak. Tidak lama setelah itu, pesan mertua masuk. Kali ini bukan huruf besar, bukan teriakan, tapi tetap terasa menuntut, seperti telunjuk yang diarahkan tanpa mau mendengar alasan. Kamu kok bisa begitu? Aku membaca kalimat itu lama. Ada banyak kemungkinan maksud di baliknya. Ia merasa dipermalukan, ia merasa diserang, ia merasa kehilangan kontrol, ia merasa citranya runtuh di depan orang-orang. Tapi yang tidak ada di sana, yang benar-benar tidak ada, adalah pertanyaan yang seharusnya muncul pertama dari seorang ibu. Kamu sakit hati ya? Atau, maaf ya? Ia tidak menanyakan perasaanku, ia menanyakan tindakanku, seolah masalahnya bukan karena aku disingkirkan setelah memberi, melainkan karena aku berani membuat fakta terlihat. Aku menatap layar, dan dalam beberapa detik, ingatan tentang bertahun-tahun jadi menantu baik lewat seperti kereta cepat. Menahan komentar, menahan sindiran, menahan beban, menahan diri agar tidak dianggap mengganggu. Aku teringat pagi ketika aku hanya menjawab oke, dan aku sadar, oke itu bukan awal dari perang, oke itu awal dari batas. Dan di titik itu aku paham. Jawaban paling kuat bukan yang panjang dan penuh argumen, tetapi jawaban yang menutup pintu pada pola yang sama. Aku mengetik pelan, memastikan setiap huruf terasa seperti berdiri tegak. Bukan berdiri karena marah, tetapi berdiri karena akhirnya menemukan bentuknya. Aku tidak ingin melawan dengan kasar. Aku tidak ingin memakai kata-kata yang bisa mereka putar jadi bukti bahwa aku tidak sopan. Aku hanya ingin mengunci batas untuk masa depan. Karena aku sudah cukup. Lalu kukirim. Setelah itu, aku meletakkan ponsel, bersandar, dan membiarkan napas keluar panjang. Napas yang selama ini sering kutahan setiap kali berada di dekat mereka. Tidak ada musik dramatis, tidak ada teriakan, tidak ada adegan aku menangis terseduh-seduh. Yang ada hanya keheningan yang hangat. Jenis keheningan yang datang setelah seseorang berhenti berjuang untuk disukai oleh orang yang tidak pernah berniat menyukainya. Di luar, hari tetap berjalan. Suara motor lewat, tetangga ngobrol, langit berubah warna. Tapi di dalam, sesuatu berubah dan menetap. Aku tidak lagi ingin diundang ke meja yang menganggapku kursi cadangan. Kalau mereka ingin menghargai, pintunya terbuka. Tapi pintu itu tidak lagi kupegang dari dalam sambil memohon. Dan kalau mereka tidak ingin, aku juga tidak akan lagi membeli tempat di hati mereka dengan uang dan pengorbanan. Karena pada akhirnya, harga diri bukan sesuatu yang diberikan orang lain. Harga diri adalah sesuatu yang kita kembalikan pada diri sendiri dengan memilih berhenti menjadi kecil.